Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur pasal 95 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebelum masuk ibadah pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menenangkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya kasih karunia atas Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, di pagi yang indah ini mari bersama kita mengagungkan Allah, memberikan penghormatan tertinggi bagi Allah Tritunggal, hormat bagi Allah Bapa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Karena hari ini Tuhan memberikan kami kembali waktu dan kesempatan untuk bersama-sama datang beribadah. Meski kami masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami bersyukur karena Tuhan selalu mengajak kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Namun kami juga menyadari Bapa bahwa hidup kami penuh dengan kekurangan, kesalahan, bahkan dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebelum kami melanjutkan pujian kami, bahkan mendengarkan sabda-Mu, Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Supaya apa yang kami lakukan boleh sungguh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir, dan biarlah segala kemuliaan, hormat, pujian kami hanya berikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya bagi setiap kita. Mari kita bermazmur, meninggikan nama-Nya, dan menaikkan pujian hanya bagi Dia. Sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang besar, Allah yang layak untuk ditinggikan dan dimuliakan. Mari kita naikkan pujian ini, tinggikan dirimu. Penuh ucapan syukur kita datang kepada Tuhan.
bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab hanya Dialah kebenaran. sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, Inilah kerinduan ku kami, Tuhan. rindu menyatakan tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari bersama kita nyanyi bagi Dia, nyanyi pujian bagi-Mu Nyanyi Tuhan. pujian bagi-Mu Biarlah segala pujian hanya bagi Tuhan. pujian bagi-Mu Tuhan. Namamu besar, Nama-Mu besar dan layak dipuji. nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan,
apapun yang menjadi pergumulan dan beban hidup kita saat ini, marilah kita datang dan berserah hanya kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hanya Dialah yang sanggup menolong kita, dan hanya bersama Dialah kita akan beroleh kekuatan. Sebelum kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, kita menaikkan pujian lebih dari kata. Mari dengan sungguh kita mempersiapkan hati, mari kita naikkan pujian. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari bersama kita katakan, sungguh Engkau tahu. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita katakan, Kau Tuhan penolong di hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Engkau setia, Kau setia memulihkanku. Hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Mari kita merendahkan hati sekali lagi memohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini.
Ya Tuhan, kalau hari demi hari mampu kami lalui, mampu kami lewati, itu bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tetapi kami menyadari bahwa kasih karunia demi kasih karunia Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami. Oleh karenanya hati kami melimpah dengan syukur ketika kami masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Meski hari-hari kami mungkin lebih berat, mungkin lebih sulit, tetapi kami tahu bahwa Engkaulah penolong kami yang setia, yang tidak pernah melalaikan kami dan tidak pernah melupakan kami ya Tuhan. Oleh karenanya biarlah hati kami melimpah dengan syukur hari ini, khususnya ketika kami diajak untuk mendekat lagi bersimpuh di kaki Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu, untuk memperbaharui hidup kami, meluruskan motivasi kami dan melihat arah tujuan hidup yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan bersama. Oleh karena itu Bapa, rendahkan hati kami, supaya kami mau mendengar dan mau belajar dengan taat, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing, supaya mereka boleh fokus mendengar firman Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GKA Elion Rungkut secara khusus. Saya bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk boleh melayani pada hari ini. Tema kita kuat bersama dengan Tuhan atau kuat bersama dengan Allah. Saya akan mendasarinya saudara dari pembacaan pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Silakan membuka Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Jikalau sudah mendapatkan, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, sedemikian sabda Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan pemerintah-pemerintah, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Berbahagialah setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman dengan penuh ketaatan. Saudara-saudara, ada dua sikap keliru biasanya dari orang percaya memahami mengenai peperangan rohani. Pertama adalah memandang bahwa peperangan rohani ibarat seperti sebuah peperangan antara kuasa yang baik dan kuasa yang jahat, yang saling bersaing dan saling menghancurkan satu dengan yang lainnya. Bahkan ada sebagian yang berpikir, saudara, bahwa kekuatan yang baik akan menjadi pemenangnya selalu, dan kemudian kuasa jahat, ada juga yang berpikir bahwa kuasa jahat bisa ada kemungkinan untuk memenangkan peperangan ini. Dan peperangan ini akan terus berlangsung terus menerus, saudara. Saudara, saya yakin ketika Paulus mengungkapkan isu mengenai peperangan rohani di dalam surat Efesus, maka yang dipikirkan bukanlah seperti itu. Sebab Paulus tahu dan percaya bahwa kemenangan dalam peperangan rohani
itu jelas ada di pihak Tuhan. Iblis tidak punya kesempatan sama sekali untuk memenangkannya. Kenapa? Karena Kristus memegang otoritas atas setan dan Kristus telah mematahkan sengat kuasa maut itu dengan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Sehingga kita tidak boleh berpikir saudara bahwa iblis mempunyai kesempatan untuk memenangkan kemenangan atau mengalami kemenangan dalam peperangan rohani. Kekeliruan yang kedua biasanya menganggap remeh yang namanya peperangan rohani. Mungkin karena berpikir ini namanya peperangan rohani, ya, terjadi antara Allah dan setan. Maka sebagian dari umat Tuhan berpikir, ya sudah, kalau peperangannya antara Tuhan dan setan, maka sebagai umatnya kita hanya diam, kita tinggal menikmati kemenangan tanpa melakukan apapun juga. Saudara, jikalau benar peperangan rohani tidak perlu melibatkan kita dan tidak ada satupun yang perlu kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, maka saya berpikir tidak perlu Roh Kudus repot-repot saudara untuk mengilhamkan Paulus agar menuliskan bagian nasihat ini yang sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting untuk disampaikan baik kepada jemaat Efesus pada waktu itu ataupun juga kepada kita yang hidup di zaman ini. Justru saya melihat sesuatu yang sangat urgent bahwa Paulus menuliskan hal ini karena memang ini adalah penting untuk disikapi dan diresponi oleh setiap umat kepunyaan Tuhan. Tuhan melalui Paulus ingin menyatakan bahwa ini penting dan ini perlu diperhatikan. Karenanya hidup orang Kristen tidak bisa dijalani dengan santai, tanpa ada beban, tanpa ada pergumulan. Meskipun sebenarnya saudara-saudara, iblis akan berusaha senantiasa membuat kita berpikir seperti itu. Iblis akan berusaha untuk meninabobokan kita, tidak menyadari bahwa dunia adalah medan pertempuran yang dahsyat, medan pertempuran yang luar biasa. Dia akan berusaha mempengaruhi cara berpikir kita dan hati kita. Yang kita kejar adalah kenyamanan diri, sibuk dengan urusan-urusan duniawi semata, dan kemudian mengabaikan adanya peperangan yang sangat dahsyat ini. Sehingga pada akhirnya saudara kita semakin bias, semakin abu-abu terhadap adanya realita peperangan yang tak nampak ini. Dan dengan demikian iblis akan dengan sangat mudah untuk mengalahkan kita, melemahkan kita, dan kemudian dia memperoleh kemenangan atas kita. Oleh karenanya, jika orang Kristen dan gereja tidak lagi merasa dan berpikir untuk berjuang memuliakan dan mengasihi Kristus lebih daripada apapun di dunia ini, dengan ketaatan yang penuh untuk melakukan apa yang dikehendaki, maka kita akan menjadi lemah dan kita akan mudah untuk dikalahkan. Ketika orang Kristen dan gereja hanya mengejar hidup yang berpadanan dengan dunia ini, kemakmuran, kesuksesan, kejayaan bagi diri sendiri, dan bukan menjalani hidup yang berpadanan dengan panggilan sebagai orang percaya di muka bumi ini, maka siap-siaplah kita akan menelan yang namanya kekalahan. Bahkan kita akan hancur saudara karena tipu muslihat iblis yang begitu mudah untuk mengalihkan perhatian kita hidup mempermuliakan Tuhan senantiasa. Jika demikian saudara, kita perlu merenungkan bagian ini lebih dalam lagi, supaya kita mengerti apa yang menjadi kunci kemenangan kita untuk mengatasi tipu muslihat iblis yang setiap hari selalu menggoda kita, mencoba kita untuk menjauhi Allah, menjauhi keinginan Allah, untuk tidak memuliakan Tuhan. Kita perlu belajar hal ini dengan baik-baik. Yang pertama saudara, dikatakan oleh Paulus di dalam ayat yang ke-10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kunci pertama adalah kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara, kalimat hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan secara harfiah dapat diterjemahkan hendaklah kamu dikuatkan di dalam kesatuan bersama dengan Tuhan. Saudara, ketika merenungkan arti yang lebih mendalam ini, saya melihat satu kandungan kebenaran yang sangat indah untuk kita perhatikan. Yaitu apa?
Kebergantungan kita kepada kuasa Tuhan harus kita lakukan secara terus-menerus, secara kontinu, dan yang membuat kita kuat untuk melewati segala tantangan, segala peperangan yang ada, saudara, bukanlah kemampuan kita sendiri, melainkan adalah karena Tuhan yang menguatkan kita. Kenapa demikian? Karena kita harus menyadari bahwa peperangan rohani ini adalah peperangan yang tak kasat mata. Jikalau kita tidak bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, dan kemudian kita berkata kepada diri sendiri, saya mampu, saya bisa, maka disitulah kita akan mengalami kejatuhan dan kekalahan. Kita bisa belajar, saudara, sedikit flashback dari perjanjian lama, di mana kita melihat ada perjalanan hidup orang Israel yang dipimpin oleh Yosua. Memberikan satu contoh yang baik, saudara, bagaimana perjalanan ini betul-betul mengandalkan hanya kekuatan Tuhan. Saudara, kota Yeriko, kota yang besar, kota yang memiliki benteng pertahanan yang begitu kokoh dan tidak terkalahkan. Tapi karena Yosua dan bangsa Israel, mereka belajar mendengar Tuhan. Mereka belajar bersandar kepada Tuhan. Mereka belajar taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Maka dengan cara yang ajaib Tuhan memberikan mereka kemenangan. Saya rasa tidak ada taktik peperangan yang seperti ini terjadi lagi di zaman modern, saudara. Bagaimana dengan hanya mengelilingi kota berbenteng yang begitu besar, yang begitu luar biasa ini, orang Israel sanggup untuk mengalahkan bangsa Yeriko. Benteng itu rubuh seketika setelah mereka mengelilinginya selama 7 hari berturut-turut. Jikalau bukan karena kuasa Tuhan, jikalau bukan karena kekuatan Tuhan, jikalau bukan karena kebersandaran kepada Tuhan, ini adalah sesuatu yang mustahil, saudara. Semua ini Tuhan lakukan dengan sengaja, supaya bangsa itu menyadari bahwa kemenangan adalah karena kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup mereka, dan bukan karena kemampuan, kebisaan, dan dengan cara mereka sendiri. Tetapi kisah yang sedih kemudian selanjutnya terjadi ketika mereka akan menyerang sebuah kota yang bernama kota Ai. Kota Ai itu sendiri artinya adalah puing-puing, artinya reruntuhan, yang menggambarkan bahwa sebenarnya kota ini berbanding terbalik dengan Yeriko. Bukan kota yang berbenteng, bukan kota yang kuat, bukan kota yang kokoh. Tetapi ketika orang Israel berubah setia kepada Tuhan, ketika mereka tidak lagi mendengar firman Tuhan, tidak lagi bergantung kepada Allah dalam memerangi kota Ai, maka mereka mengalami kekalahan yang sangat hebat dan memalukan. Saudara, peperangan kita saat ini jauh lebih dahsyat, karena lawan kita bukan manusia. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-12, kita ini melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang artinya, saudara, kuasanya lebih besar daripada kita, penuh dengan tipu muslihat jahat dan menghendaki kita binasa dan kalah. Iblis berpengalaman ribuan tahun untuk mencoba kita. Dia punya 1001, 1002, 1003 macam cara untuk menjegal kita supaya kita tidak hidup memuliakan Tuhan dan tidak memenuhi keinginan Tuhan untuk senantiasa menyenangkan hatinya dalam dunia ini. Sehingga dengan kemampuan sendiri pastilah kita akan kalah. Dengan kemampuan sendiri pastilah kita akan kesulitan untuk mengalami kemenangan, saudara. Sehingga saya melihat salah satu strategi iblis yang harus kita waspadai dengan seksama adalah ia selalu berusaha untuk membelokkan arah hidup yang seharusnya berpusat kepada Allah menjadi berpusat kepada diri sendiri. Harusnya teosentris, berpusat hanya kepada Tuhan, tetapi dia belokkan supaya kita digiring masuk ke dalam arah berpusat kepada diri sendiri. Kita diajak untuk mencari dan mengejar kemuliaan diri. Kita diajak dan mencari kepentingan diri sendiri, bukan kepada kemuliaan Tuhan. Iblis akan menawarkan, saudara, kepada kita kata-kata kompromi dengan dosa, kompromi dengan kenikmatan, kompromi dengan keindahan dunia ini. Tujuannya adalah supaya kita lalai untuk menggenapi tujuan yang Allah tetapkan bagi kita, untuk hidup memuliakan Dia. Iblis pernah melakukan trik ini, saudara, terhadap Tuhan Yesus.
Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 kita bisa melihat hal itu. Iblis berusaha agar Yesus tidak menggenapi kehendak Bapa dengan cara membelokkan arah tujuan kedatangannya. Bahkan tidak sekali saja kita melihat di dalam Alkitab iblis berusaha terus-menerus untuk mencari kesempatan yang baik, mencobai Yesus sehingga Yesus tidak sampai ke Taman Getsemani, tidak sampai ke Bukit Golgota, dan tidak menggenapi kehendak Allah. Tetapi kita melihat teladan yang indah dari Tuhan kita, bukan? Bagaimana dalam kemanusiaannya dia belajar bergantung kepada Allah, kepada Bapaknya yang mengasihinya, sehingga dia boleh taat sampai mati dan memperoleh kemenangan melalui perkataan terakhir di kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Saudara-saudara, kadang tidak mudah bagi kita ketika cobaan, godaan menghampiri kita. Jikalau kita tidak bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita bisa jatuh dan kalah. Seorang bernama Joni Eareckson Tada, seorang Kristen yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan, saudara. Dia pernah mengalami kelumpuhan dari leher sampai ke bawah tubuhnya akibat sebuah kecelakaan. Dia terjatuh, dia berenang, dia terjatuh, lalu kemudian menghantam bagian tubuhnya. Ketika melewati hari-hari dengan kelumpuhan yang luar biasa, sulit bagi Eareckson Tada untuk bisa berpengharapan memiliki hidup di tengah kelumpuhan yang luar biasa. Satu kali di dalam keputusasaannya dia pernah memanggil teman-temannya, saudara, dan berkata kepada mereka, "Tolong bunuh saya. Apa artinya hidup? Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri." Tetapi teman-temannya yang baik tidak memenuhi keinginannya. Justru mereka memberikan support, mereka memberikan semangat dan mengembalikan Eareckson kepada kebenaran firman, bersandar kepada Tuhan, bukan kepada keputusasaan dan ketidakbisaan yang ada. Dan itulah yang mengubah hidupnya, saudara, 180 derajat. Sehingga dia kemudian menjadi seorang Kristen yang sangat terkenal dan seorang influencer yang mempengaruhi banyak orang untuk juga mengenal Tuhan. Saudara-saudara, kondisi-kondisi yang sulit kadang-kadang membuat kita putus asa. Iblis kadang-kadang menghadirkan situasi-situasi yang tidak kita inginkan untuk menjatuhkan kita, jelas tujuannya. Tetapi dari sudut pandang Allah, itu merupakan satu hal yang bisa dipakai untuk menolong kita bertumbuh, lebih mengenal Dia dan lebih mengasihi Dia. Masa-masa pandemi seperti sekarang juga menjadi sebuah peperangan yang sulit, bukan, bagi kita. Tidak hanya orang-orang non-Kristen yang mengalami kesulitan, tetapi umat Tuhan pun banyak mengalami pergumulan. Tidak sedikit saudara yang mengalami keputusasaan. Rasanya sulit lagi untuk bersandar, berharap kepada Tuhan ketika usaha tidak bisa jalan lagi, ketika harus di PHK dari pekerjaan, ketika tidak ada lagi pemasukan dan penghasilan. Rasanya tidak mudah untuk bergantung betul-betul kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan, meminta kita kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, meski berat pertolongannya selalu ada pada kita. Dia tidak pernah, saudara, terlambat untuk menolong kita. Kadang ironis sekali melihat fakta bahwa banyak anak Tuhan, saudara, yang meyakini Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang berkuasa, berdaulat dalam hidupnya. Tetapi ketika keputusasaan, rasa takut, rasa khawatir, kecemasan itu datang, maka rasanya pengharapan kepada Tuhan itu seolah-olah putus, seolah-olah lepas, saudara. Sehingga yang lahir adalah sungut-sungut, adalah tidak bersyukur kepada Tuhan, keluh kesah. Kenapa? Karena hidup yang begitu sulit, hidup yang begitu rumit. Seharusnya keyakinan kita kepada dahsyatnya Allah yang kita miliki dan kuasanya Allah yang kita yakini tidak hanya hadir waktu kita sedang beribadah atau memuji Tuhan, tetapi hadir dalam realitas-realitas kehidupan yang kadang-kadang tidak terprediksi, yang kadang-kadang tidak kita bisa ketahui secara lengkap. Tetapi Allah mau mengatakan kepada kita bahwa kita bisa mengandalkan Dia, bahwa kita bisa berharap hanya kepada Dia, dan kita akan dikuatkan bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kita bersandar kepada Dia.
Ketika kita harus bertabrakan dengan realitas itu, saudara, disitulah iman dan pengakuan kita diuji sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Paulus mengatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Poin yang kedua, saudara, kita harus memiliki kehidupan kerohanian yang benar di hadapan Tuhan, agar kita mampu memperoleh kemenangan demi kemenangan di dalam peperangan ini. Saudara, di dalam ayat selanjutnya kita melihat bagaimana Paulus mengungkapkan perlengkapan senjata Allah dengan satu ungkapan metafora yang menunjukkan seperangkat alat perlindungan yang Allah sediakan untuk kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita memakai senjata rohani itu supaya kita dapat bertahan melawan siasat licik iblis. Kata bertahan yang dicatat dalam ayat 11, 13, dan 14 ini memberikan satu penekanan yang sangat penting. Ketika 3 kali diulang-ulang oleh Paulus, ini menyatakan sesuatu yang sangat penting, bahwa kita kuat di dalam Tuhan dengan berdiri teguh dan bertahan, khususnya dari serangan secara konstan yang bisa berakibat buruk dari iblis, yaitu musuh kita. Jadi saudara, berdiri teguh artinya bertahan sampai akhirnya dan kemudian mengalami kemenangan. Tidak mudah. Di dalam pertandingan sepak bola, 2 tim yang bermain kalau terus bermain bertahan tidak gampang, saudara. Ya. Tetapi jika mereka konsisten untuk bertahan dan bisa menjaga barisan pertahanannya dengan baik, kemungkinan mereka bisa memperoleh kemenangan, saudara. John Stott, saudara, di dalam bukunya dia mengatakan bahwa ke-6 metafora ini menggambarkan tentang kebenaran, ketulusan, berita Injil damai sejahtera, iman, keselamatan, dan firman Tuhan. Semua sudah Allah sediakan, semua sudah Allah berikan kepada umat percaya. Yang kita perlu lakukan adalah kita mengenakannya, kita memakainya, kita menggunakannya. Dan untuk mengenakan senjata Allah ini kita perlu mengusahakan semaksimal mungkin pertumbuhan iman kita setiap hari dengan ketekunan yang luar biasa. Pembacaan Alkitab yang secara rutin, konsistensi kita melakukan waktu teduh, menyediakan waktu khusus berdoa, membaca buku-buku rohani, memeriksa keadaan rohani kita dengan jujur secara rutin di hadapan Tuhan, baik secara pribadi ataupun kalau kita punya kelompok-kelompok pemuritan. Hidup yang bersaksi tentang Tuhan kepada orang lain, dan masih banyak hal-hal rohani yang bisa kita lakukan untuk menjaga pertumbuhan kita secara maksimal. Namun jujur saja saudara, bahwa sedikit sekali orang Kristen yang memikirkan asupan rohani yang benar setiap hari bagi dirinya, agar mereka betul-betul kuat dan bertahan dalam peperangan rohani. Banyak orang Kristen yang menganggap cukuplah ibadah seminggu sekali ini sudah merupakan asupan yang cukup bagi kebutuhan rohaninya, bagi kebutuhan batiniahnya. Karena mungkin saudara berpikir bahwa dalam hidup ini yang dibutuhkan bukan hal-hal spiritual, tetapi uang dan kesenangan diri. Tapi bukankah nasihat Paulus di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan 8 mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Latihan jasmani sesehat apapun engkau, sehebat apapun latihan itu dilakukan, ada batasnya. Ketika kita tua, ketika kita sakit, bahkan ketika kita mati itu akan berhenti. Tetapi latihan ibadah itu akan menolong kita, berguna bagi kita ketika kita hidup dalam dunia ini dan ketika kita berjumpa muka dengan Tuhan kita. Satu nasihat yang sering kali dilupakan oleh kita, bukan? Jadi saudara, banyak orang berpikir yang penting saya hidup sekarang cari uang. Apa yang saya suka, apa yang saya senang itu yang saya cari. Sehingga mereka beralasan tidak ada lagi waktu cari Tuhan. Apalagi saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Bagaimana mau cari Tuhan? Cukuplah ibadah, ya, tidak perlu hal-hal yang lain untuk memperlengkapi saya. Yang penting sekarang cari uang, sulit cari uang. Apakah benar hanya uang yang menjadi andalan kita? Apakah kita lupa perkataan firman jauh-jauh hari yang mengatakan kepada kita, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
Saudara, firman Tuhan itu pertama-tama dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel ketika mereka menuju tanah perjanjian. Musa mengatakannya di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Di sepanjang perjalanan 40 tahun mereka mengalami banyak pergumulan, banyak kesusahan, banyak persoalan yang dihadapi. Dan dalam 40 tahun itu Tuhan mengajari mereka supaya rendah hati, betul-betul bersandar hanya kepada Tuhan dan bergantung hanya pada Tuhan. Di padang gurun tidak ada pertolongan lain bagi orang Israel, hanya Tuhan saja yang bisa melindungi mereka dari mara bahaya, melindungi mereka dari kelaparan, melindungi mereka dari kehausan. Hanya Tuhan sumber satu-satunya hidup dan pengharapan mereka. Itu sebabnya Musa tidak salah kalau kemudian mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kita yang hidup zaman modern, yang mungkin kita punya pekerjaan yang baik, usaha yang baik, kehidupan yang baik, apakah kita juga tetap yakin bahwa firman ini kita aminkan? Ya benar Tuhan, aku hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi bergantung kepada Engkau senantiasa. Saya melihat gambaran seperti ini terlihat dari apa yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur 23, saudara. Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Ini bukan hanya sekedar pengakuan puitis yang menjadikan sesuatu yang indah untuk didengar, tidak. Tetapi kita melihat bagaimana pengakuan ini lahir dari pengenalan dan pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga Daud bisa berkata, baik di padang rumput yang hijau atau dalam lembah kekelaman, hidup tidak bergantung kepada keadaan. Hidup tergantung kepada situasi, melainkan bergantung kepada Allah yang adalah gembala yang baik. Sehingga dengan keyakinan yang teguh dia berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bukankah ini juga yang seharusnya menjadi kerinduan kita, saudara? Ketika mulut kita mengatakan Tuhan, Engkau gembalaku, takkan kekurangan aku. Bukan hanya sekedar lip service, tetapi sebuah pengakuan karena pengenalan yang terus menerus ada bersama dengan Tuhan dan hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Dia. Saya pikir saudara, taktik iblis yang cukup berhasil merasuki jutaan orang Kristen yang tidak bertumbuh secara rohani adalah memberitahu mereka bahwa mereka punya Tuhan, tetapi mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Tak ada masalah kalau mereka tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada masalah jika mereka tidak mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Tidak ada waktu untuk berkomunikasi dalam doa dengan Tuhan. Tidak mau membaca Alkitab, tidak mau menginjili, tidak mau melayani, tidak masalah. Kamu punya pengakuan itu jauh lebih penting. Bukankah seringkali dunia mendikte kita seperti itu? Yang penting pengakuan. Follower kita, viewer kita lebih banyak, itu lebih penting. Esensi itu dilupakan. Tidak begitu, saudara. Tuhan menginginkan bahwa pengakuan kita lahir dari pengenalan dan relasi yang intim bersama dengan Dia. Itu sebabnya kalau kita lihat, iblis akan selalu berusaha membentuk orang Kristen menjadi orang Kristen nominal. Yang artinya apa? Tidak memahami sungguh-sungguh kehendak Tuhan dalam hidupnya dan tidak bertumbuh dalam iman. Meskipun mulut mereka mengaku diri mereka Kristen, tetapi hidup mereka adalah hidup dengan cara-cara duniawi. Sehingga orang Kristen semacam ini akan sulit untuk meraih dan menikmati kemenangan bersama Tuhan di dalam peperangan di dunia ini. Saya terinspirasi ketika melihat seorang bernama Bob Willen, saudara. Bob Willen adalah seorang veteran perang Vietnam yang kehilangan kedua kakinya karena terkena ranjau. Tetapi dia tidak mempedulikan kelemahan fisiknya. Dia bertekad mengikuti sebuah lomba lari maraton terbesar di dunia pada tahun 1986 di New York. Dengan cara bagaimana? Tidak punya kaki, bagaimana bisa berlari? Tidak ada kaki tidak masalah, pakai tangan, saudara. Ya. Dia menempuh perjalanan sepanjang 42 km. Dia berhasil, saudara, menyelesaikan lomba itu. Tapi dalam waktu 5 hari. Ya. Dengan keadaan sekujur tubuhnya penuh dengan luka, penuh dengan memar dan kesakitan yang luar biasa.
Tetapi akibat apa yang dilakukan, dia tercatat dalam sebuah buku, Guinness Book of Record, sebagai seorang pelari cacat yang mengikuti maraton secara full selesai. Saudara-saudara, ketika Bob hampir putus asa, dia melihat garis finish kurang lebih beberapa ratus meter. Ketika dia melihat garis finish itu, saudara, ketika dia mau menyerah, dia lihat garis finish, dia sukacita, dia semangat. Dia berjuang lagi dengan tangannya untuk berlari. Dan ketika dia hampir mendekati garis finish, semangatnya semakin tinggi, semakin on fire. Dan kemudian dia berhasil memasuki garis finish. Perjuangan yang luar biasa, saudara-saudara. Saya rasa seperti Bob yang akhirnya menyelesaikan pertandingan maraton. Demikian pula kita harus menyelesaikan pertandingan dalam kehidupan kita, yaitu peperangan rohani. Caranya kita harus berlatih. Kita harus memiliki keinginan yang kuat untuk menang dan bersandar kepada kuat kuasanya. Melatih hidup kita beribadah secara rohani di dalam dunia ini. Tanpa latihan rohani sulit bagi kita bertahan menghadapi peperangan rohani setiap hari. Iblis selalu akan berseliweran menggoda kita, mencoba kita supaya kita memenuhi apa yang dia mau. Jadi, mari kita belajar untuk bersandar pada Tuhan dan melatih diri kita hidup secara rohani seperti yang Tuhan mau. Marilah kita telaah kehidupan kita hari ini sebagai orang Kristen. Apakah kita adalah orang-orang Kristen nominal, ataukah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh cinta Kristus? Kalau sungguh-sungguh cinta Kristus, apakah kita sedang menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak Kristus? Apakah yang dikehendakinya kita sedang genapi? Apakah yang sedang memuliakannya kita kerjakan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, studi kita, relasi kita dengan orang lain? Apakah dalam masa sulit seperti ini hidup kita betul-betul bergantung hanya kepada Tuhan dan yakin kepada pemeliharaan dan kuat kuasanya di dalam kehidupan kita? Atau kita lebih sering bersungut-sungut, mengeluh, dan bahkan kita lupa untuk mempercayai Tuhan? Saudara-saudara, memang untuk bisa bertahan terhadap strategi iblis, Allah akan memberikan kuasanya kepada kita. Tetapi kita melihat ada tanggung jawab yang harus kita usahakan, yaitu memiliki kesehatan rohani yang baik. Inilah strategi tandingan, saudara, yang firman Tuhan nyatakan kepada kita. Bersandar kepada Tuhan dan usahakanlah memiliki kehidupan spiritual yang sehat. Di masa-masa pandemi seperti ini pun kita tidak boleh lupa akan hal ini. Tetap bersandar kepada Tuhan dan melatih manusia rohani kita supaya tetap bisa menjalani hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, agenda iblis sampai hari ini tidak pernah berubah. Dia akan berusaha selalu menjatuhkan saudara dan saya, supaya kita tidak memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Iblis akan menipu kita, iblis akan menekan kita, iblis akan menyerang kita, iblis akan memancing keinginan-keinginan dari hati kita, supaya kita berhenti berharap kepada Tuhan, berhenti untuk mempercayai Tuhan, bahkan berhenti beribadah melayani Tuhan. Iblis akan mengusahakan hal itu. Tetapi nasihat firman Tuhan hari ini jelas kepada kita. Bertahanlah. Jangan menyerah. Bersandarlah terus kepada Tuhan. Usahakanlah terus kehidupan rohani yang sehat, bertumbuh dan mengasihi Tuhan. Ketahuilah, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Tapi bersama dengan Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Kami sadari bahwa cobaan, godaan iblis begitu real dalam kehidupan kami. Kalau kami lengah, kalau kami lalai, maka itu mudah sekali untuk membuat kami jatuh, membuat kami lemah, dan akhirnya kalah. Tuhan, tolong kami. Kami tahu masa-masa pandemi ini juga tidak mudah.
ada begitu banyak cobaan, begitu banyak godaan-godaan dari iblis yang mencoba untuk kami mencari jalan-jalan yang tak berkenan di hadapan Tuhan, atau membuat kami ragu akan Engkau. Tolong kami Bapa, supaya kami ingat untuk bersandar hanya kepadamu, kepada lengan yang kekal yang selalu memelihara kami dari awal sampai akhirnya. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu, andai kata hari ini ada yang sedang bergumul dengan pencobaan yang berat, dengan pergumulan-pergumulan godaan yang besar. Biarlah mereka boleh tunduk kepada Tuhan dan mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh menguatkan setiap kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Dengan segenap orang percaya di sepanjang zaman, mari bersama kita mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dengan penuh ucapan syukur, mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama kita menaikkan pujian Sandar pada Lengan yang Kekal. Sebab dialah satu-satunya lengan yang kekal. Mari bersama kita naikkan pujian ini, bait yang ketiga. Ku takkan cemas, ku takkan takut, sandar pada lengan yang kekal. Hatiku aman dari sisiku, sandar pada lengan yang kekal. Sandar, sandar, ku aman tiada bahaya. Sandar, sandar, sandar.
kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, untuk kasih setia Tuhan yang tak pernah habis. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh kembali memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan ini adalah yang terbaik dari setiap kami. Biarlah setiap kami pun boleh memberinya dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami serahkan persembahan kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkenan memakai persembahan kami ini, menguduskan, menyucikan persembahan kami ini. Sehingga persembahan kami ini boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, persembahan yang layak dan yang berkenan bagi Tuhan. Pakai persembahan kami ini Tuhan sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk Sekolah Kristen Elion. Kita doakan agar kiranya Tuhan beri hikmat dan kreativitas kepada guru-guru yang mengajar secara online, supaya murid-murid bisa mengikuti pelajaran dengan lebih mudah, khususnya untuk mereka yang mengajar dan belajar di playgroup TK dan SD. Kita juga doakan untuk orang tua murid, agar mereka juga mempunyai kedisiplinan dan kesabaran di dalam mendampingi anak-anak mereka untuk belajar secara online. Kita juga doakan untuk persiapan penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Sekolah Kristen Elion dalam tangan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya di saat-saat seperti ini di mana proses belajar mengajar dilakukan secara online. Kami berdoa kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat kepada guru-guru untuk mereka dapat terus memikirkan kreatif, untuk mereka dapat terus meningkatkan kreativitas mereka ya Tuhan, bagaimana mereka harus mengajar secara online agar dapat menarik minat murid-murid ya Tuhan, sehingga murid-murid yang belajar secara online pun tidak mudah jenuh dan mereka boleh mengikuti pelajaran mereka dengan baik. Tuhan tolong supaya setiap murid-murid boleh sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran online ini ya Tuhan, khususnya untuk murid-murid playgroup TK dan SD ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau tolong untuk setiap proses pembelajaran yang ada supaya boleh berjalan dengan lancar, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap orang tua murid Tuhan, tolong mereka, Tuhan kiranya memberi mereka kesabaran, Tuhan yang memberi mereka hikmat pertolongan dari Tuhan agar mereka dapat terus mendampingi anak-anak mereka dengan penuh sabar ya Tuhan dalam proses pembelajaran online yang memang tidak mudah ini Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberi kekuatan, kesabaran dan pertolongan untuk mereka, untuk para orang tua murid ya Tuhan, untuk dapat terus mendampingi putra dan putri mereka dalam pembelajaran online ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk persiapan penerimaan murid baru tahun ajaran 2021-2022. Kiranya Tuhan yang mau menolong untuk setiap segala sesuatu yang harus dipersiapkan ya Tuhan, untuk supaya proses penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru ini boleh berjalan dengan baik. Walau mungkin sebagian harus dilaksanakan secara online, kiranya juga Tuhan yang mau terus campur tangan, terus bekerja dan terus menyertai ya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk negara Indonesia. Diterbitkannya Omnibus Law menimbulkan reaksi yang cukup keras dari rakyat. Mari kita doakan agar kiranya Tuhan berkenan memberi hikmat kepada pemerintah, khususnya Bapak Presiden Jokowi di dalam menerima masukan-masukan dari masyarakat. Kita juga doakan untuk rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa dan buruh, agar tidak mudah terprovokasi dengan segala macam hasutan, sehingga melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kita juga berdoa agar Tuhan berkenan memberi peringatan dan teguran bagi mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk melengsarkan pemerintah. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di surga, kembali kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk pasca diterbitkannya undang-undang Omnibus Law ini Tuhan. Kami tahu begitu banyak pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Kami berdoa memohon hikmat yang dari Tuhan untuk pemerintah ya Tuhan, khususnya untuk Bapak Presiden Jokowi di dalam menerima setiap kritik dan masukan-masukan dari rakyat. Tuhan senantiasa beri hikmat untuk pemerintah dapat mengambil keputusan yang terbaik, keputusan yang tepat, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa Tuhan, mohon kiranya belas kasihan Tuhan untuk setiap mahasiswa dan buruh, kiranya Tuhan yang mau tolong mereka supaya mereka tidak mudah terprovokasi, tidak mudah termakan isu-isu yang tidak benar ya Tuhan. Biarlah kalaupun mereka harus menyuarakan seruan mereka, mereka boleh menyuarakannya dengan
baik dan tidak menimbulkan tindakan-tindakan anarkis yang merugikan bangsa ini Tuhan. Kami terus berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia Tuhan, tolong supaya kami semua sungguh-sungguh tidak mudah termakan oleh isu-isu yang beredar ya Tuhan. Bila kami boleh lebih selektif lagi ya Tuhan dalam menyaring setiap informasi sehingga kami boleh menjadi warga negara yang teguh, yang solid dan tidak mudah diadu domba ya Tuhan. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kiranya Tuhan juga memberi peringatan dan teguran bagi setiap mereka ya Tuhan yang mungkin menggunakan kesempatan ini, menggunakan momen ini untuk berusaha melengsarkan pemerintah. Kami percaya Tuhan tidak akan tinggal diam, kami percaya kuasa Tuhan nyata tengah-tengah bangsa ini. Kiranya Tuhan yang berkenan memberi mereka teguran dan peringatan Tuhan supaya apa yang mereka lakukan mereka tidak melakukannya lagi ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan juga menggagalkan setiap oknum-oknum yang ingin berusaha menjatuhkan pemerintah. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa kami di surga, inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan kami mau alaskan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau Allah yang akan menjawab doa-doa kami seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing, seraya mengarahkan hati dan hidup kita kepada firman yang sudah kita dengarkan. Dan mari kita hidup bersandar hanya kepada Tuhan dan terus membangun diri kita dalam kehidupan rohani, dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.